Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Berjumpa dengan saya Eti yang akan memandu acara launching buku Berani Berubah pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah mau bergabung. Dan tak lupa juga saya ingin menyapa Bapak Ibu, guru karyawan, orang tua serta siswa-siswi yang menyaksikan melalui YouTube channel BPK Penabur Official. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga sudah bergabung. Oh ya Bapak Ibu, launching buku ini bertepatan sekali dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yaitu hari ini. Semangat dan perubahan yang dilakukan oleh gerakan pemuda pasti juga kita akan rasakan juga dalam semangat perubahan yang akan diceritakan dalam buku ini. Penasaran kan seperti apa bukunya? Namun sebelumnya Bapak Ibu kita akan bersama-sama terlebih dahulu mendengar kata sambutan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI. Saya persilahkan. Yang saya hormati yang ada dalam catatan saya pagi ini Pak Adri Laswardi sebagai Ketua Umum Yayasan BPK Penabur, Pak Ibu Merita, Direktur Utama BPK Gunung Mulia yang menerbitkan buku ini, Pak Budianto Gunawan, dan tentu khusus Pak Robi Chandra. Tadi saya lihat di screen hadir juga perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin dari Direktorat GTK yang hadir, yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Ibu sekalian, para hadirin undangan yang hadir pada launching buku Berani Berubah. Pertama tentu saya ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Jadi Hari Pemuda Indonesia. Saya kira tidak ada yang kemudian dirancang secara bersama bahwa launching buku Berani Berubah ini kebetulan pada hari ini tanggal 28 Oktober. Tentu ada sesuatu di balik semuanya itu, ada semangat yang kemudian ingin dikerjakan oleh semua kita dalam tanggung jawab kita masing-masing. Dan itu hari ini kita launching buku Berani Berubah. Tentu kita masih teringat dengan persis pernyataan founding fathers, Presiden pertama Republik Indonesia Pak Insinyur Soekarno, bahwa berikanlah kepada saya 10 pemuda maka saya akan bisa merubah dunia. Sebetulnya maknanya adalah bagaimana semangat pemuda itu berkobar untuk membangun segala sesuatu. Saya mengikuti secara seksama video, walaupun di akhir video itu ada sedikit tersendat. Tapi ada pernyataan yang menarik dari penulis buku, Pak Robi Chandra, yang sebetulnya punya pernyataan luar biasa. Banyak orang mau berubah tapi hanya sedikit yang berani berubah. Itu Pak Adri Laswardi ya yang menulis pernyataan itu dalam video tadi. Tapi kemudian ada yang sangat penting bagi saya, bahwa buku ini berisi beberapa hal yang memang harus menjadi cara kita untuk menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Berubah itu saya kira sesuatu yang sangat alami dan itu harus terjadi. Namun perubahan itu kan ada tahapan-tahapan yang mesti kita lihat secara bersama. Saya sering mencontohkan bahwa berubah itu ada dua, yang cepat yang kita sebut dengan revolusi, dan ada yang secara
gradual dan bertahap yang kita sebut dengan evolusi. Semua tentu menuju pada arah yang lebih baik, walaupun tentu ada juga arah yang tanda petik berlawanan dengan itu. Nah, dalam kaitan seperti ini, saya kira gambar buku itu telah memberikan sebuah perspektif bagi kita bahwa berubah itu butuh proses yang baik dan harus bertahap. Kalaupun ada yang cepat, tapi kalau baik tidak mengapa juga. Makanya Pak Roby Chandra menggambarkan sebuah proses perubahan dalam bentuk, kalau saya membaca, sebuah metamorfosa, sebuah perubahan yang sangat alami dan luar biasa. Dari mungkin kalau gambar itu, mulai dari ulat yang jelek sampai menjadi kupu-kupu yang indah. Itu sebuah proses perubahan yang saya kira terjadi secara alamiah dan baik sekali. Tapi kalau di tengahnya terjadi juga sesuatu, misalkan dari contoh ini, metamorfosa kupu-kupu, maka ada kemungkinan kupu-kupu itu tidak bersayap. Ataupun kupu-kupu itu tidak berwarna, dia hitam putih. Dan dia tidak akan mampu untuk menghiasi lingkungan di mana dia lahir pada saat itu. Nah, ini sebuah proses. Bapak Ibu sekalian, memang kita tidak bisa menghindari diri. Saya tadi diberi sinopsis buku oleh teman-teman Ibu Mei dan saya membaca secara cepat dan coba memaknai bahwa memang buku ini buku yang ingin memberi gambaran bagi kita bahwa tidak ada yang tidak berubah dalam seluruh kehidupan kita. Dan perubahan itu sebuah kepastian, gitu. Perubahan itu pasti dialami oleh setiap kita, baik individu, organisasi, bahkan institusi seperti BPK Penabur misalkan. Siapapun kita tidak bisa menghindari diri dari atau menolak diri dari perubahan. Tapi kemudian ada pertanyaan penting. Apakah perubahan itu membawa dampak yang positif bagi kehidupan kita? Perubahan yang bisa kita lihat kasat mata di depan kita adalah perubahan yang terjadi karena ada sesuatu. Dan kita tidak bisa menghindari perubahan sistem dalam banyak hal. Di BPK Penabur tentu teman-teman punya cara untuk menyiasati atau bahasa paling tepat itu adalah beradaptasi terhadap perubahan itu, perubahan sistem. Kalau selama ini launching buku itu semua orang hadir di suatu tempat, tapi ternyata bisa saya memberi sambutan dari model seperti ini. Itu perubahan dan sistem itu pada saatnya kita bisa terima sebagai sesuatu yang harus terjadi dalam semua proses, terutama proses seperti yang kita alami pada hari ini. Dan saya kira memang ada hal-hal penting dari buku yang ditulis oleh Pak Roby Chandra, Berani Berubah. Banyak orang mau berubah tapi hanya sedikit yang berani. Kata berani ini tentu memberi gambaran bagi kita bahwa ada semangat yang menyala-nyala di kita, yang ingin kita lakukan untuk berubah. Tapi sekali lagi, perubahan ke arah mana? Perubahan berarti mengenal semua situasi, mengenal semua lingkungan di mana kita ada dan kita masuk di sana. Kata yang saya gunakan tadi adalah adaptasi terhadap perubahan. Dan di situ dibutuhkan kemampuan kita untuk melakukan proses adaptasi itu. Perubahan yang terjadi dalam beberapa waktu ini tidak bisa kita hindari, tidak hanya karena pandemi COVID. Sebelumnya semua orang berbicara dan buku ini juga berbicara tentang revolusi industri 4.0. Dan di sana dituntut
berbagai hal untuk kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat itu, revolusi. Tapi revolusi di bidang industri yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Makanya ada istilah yang muncul dari revolusi industri 4.0 itu yang kita kenal dengan disruption era misalkan. Nah, karena itu maka dalam kerangka seperti ini adaptasi menjadi sesuatu yang penting. Kalau saya kemudian menyampaikan kata adaptasi, maka dalam revolusi industri ada 3 hal yang paling utama yang kemudian menjadi hal yang penting dalam sistem pendidikan, dan BPK Penabur ada di sana. Apa itu yang kemudian menjadi bagian dari perubahan yang tidak bisa kita hindari? Semua orang sudah tahu itu yang kita sebut dengan literasi baru. Itu adalah bagian dari proses revolusi industri yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama aspek di bidang pendidikan. Literasi baru itu ada 3 aspek penting, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Memang kita selama ini ada dalam mungkin sebuah sistem atau sebuah era yang belum baru, walaupun mungkin ada yang sebut baru, tapi saya menganggap belum baru, dan kita ingin harus ada pada era yang baru yang saya sebut tadi. Salah satu adalah kemampuan berliterasi. Tidak hanya literasi dalam konteks yang kita pahami selama ini. Kalau di pendidikan itu ada singkatan dari calistung, itu baca, tulis, hitung, membaca, menulis, dan ada konsep berhitung atau matematik di situ. Tidak hanya itu, harus jauh lebih itu, yaitu 1, literasi data. Karena kita sudah harus mengakui bahwa ini luar biasa. Tadi kita sedikit terputus di akhir video itu, tentu ada kaitan di sana gitu. Teknologi yang kita gunakan mungkin belum seluruhnya memberi support yang maksimal, sehingga ada problem di situ. Tapi yang saya maksud dengan literasi data adalah tidak hanya kemampuan orang untuk melihat data seperti apa, tapi kemampuan menganalisis, kemampuan membaca dan menggunakan informasi yang semuanya sudah dalam bentuk yang sangat besar yang kita sebut dengan big data, dan itu secara global kita miliki dalam seluruh aspek kehidupan. Kita bisa mencari data apa saja dengan sistem yang luar biasa. Tapi kemudian yang paling pokok adalah kita mampu nggak membacanya, melakukan literatif. Ini yang diperlukan. Jadi membacanya, menganalisisnya, menginterpretasinya, itu menjadi bagian dari yang kita sebut dengan sebuah kemampuan baru dalam adaptasi yang harus berubah. Adaptasi dari sebuah proses yang terus berubah. Yang kedua adalah literasi teknologi, yaitu memahami cara-cara kerja dari teknologi yang berkembang luar biasa, sistem coding, artificial intelligence, prinsip-prinsip engineering, itu adalah literasi teknologi. Dan BPK ini harusnya bisa kemudian berubah secara cepat. Tadi saya bilang, kalaupun sekarang ada ada pandemi COVID dan kita semua berubah dalam sistem pembelajaran misalkan, maka tidak ada pilihan untuk harus menguasai teknologi. Guru, penyelenggara pendidikan harus mampu menguasai teknologi. Jangan sampai kemudian dia tidak bisa menguasai teknologi. Dan itu artinya dia tidak akan pernah bisa berubah dari cara kerja yang lama dia, misalkan seperti itu. Dan saya kira ini menjadi penting. Saya ingin mencontohkan
beberapa hal dari perubahan dalam sistem pendidikan. Karena BPK ada di sana, saya baru kembali dari tempat saya dari Ambon. Memang kebetulan memang COVID, jadi semua anak-anak itu bersekolah dari rumah. Dan saya mengamati pagi-pagi mereka bangun, ada yang kemudian langsung dengan laptopnya, ada yang dengan gadgetnya masuk ke dalam sebuah proses pembelajaran. Tapi ini contoh yang saya temui secara tidak saya menemukan ternyata ada interaksi antara guru dan murid. Saya tidak lihat videonya karena tidak kelihatan, entah handphonenya kurang baik atau laptopnya kurang baik, tapi saya tidak melihat. Tapi saya mendengar suaranya, soundnya dengar. Ada suara di sana seorang guru, dan kemudian ada ponakan saya yang kebetulan di rumah saya bersekolah. Saya tanya, kenapa? Gimana cara gurunya ngajar gitu? Karena saya mendengar bahwa sepertinya guru itu membaca dan siswa itu menulis, ya seperti lama lah. Dengan teknologi itu masih modelnya seperti itu. Saya tanya, itu kebetulan yang bersekolah di lingkungan di Ambon. Dia sederhana aja, dia bilang gurunya punya laptop rusak, makanya dia hanya menyampaikan lewat gadget handphonenya tugas gitu, dan harus dikerjakan. Jadi mencatat tugas kemudian mengerjakan. Nah, kemudian saya juga punya ponakan yang sama, tapi dia dari Batam. Ini saya cerita dari Batam. Saya lihat malamnya dia mengerjakan tugas. Saya tanya, gimana cara mengirimkan tugas itu? Dia bilang tinggal foto itu tugas yang dia kerjakan, kemudian dia kirim. Mungkin lewat WhatsApp atau apa saja. Tapi besoknya saya tanya, gimana cara belajar kamu gitu? Oh, kami di classroom. Maksudnya, oh kami ada di sistem. Oh, di Google Classroom maksudnya. Iya, gitu. Oh. Ternyata saya juga mencoba menyuruh dia membuka Google Classroom itu, dan ditemukan di situ ada file-file yang berbentuk video, ada berbentuk PDF, berbentuk PPT, dan itu menjadi bahan untuk proses. Nah, ternyata ada sebagian dari guru kita tidak berubah. Dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru. Bahkan istilah Google Classroom aja mungkin dia nggak kenal. Dia nggak tahu itu apa. Itu mungkin di daerah-daerah yang agak jauh. Nah, ini yang saya kira harus ada cara kita untuk mau berubah gitu. Tadi istilahnya berani berubah. Kalau berani berubah ya kita juga kadang-kadang tidak berani untuk berubah karena kita biasanya nyaman di zona kita. Dan kita anggap itu yang sudah paling terbaik gitu. Karena berubah menurut Pak Chandra bisa saja nanti ke arah positif, tapi sebaliknya. Tapi harus ada keberanian untuk berubah, bahkan melakukan perubahan. Biasanya yang membuat kita untuk berubah itu adalah tantangan. Tantangan itu memberi kita ruang untuk melakukan proses adaptasi yang tadi saya bilang. Dan proses adaptasi itu pasti berubah. Dari kebiasaan satu ke kebiasaan lain itu pasti berubah. Entah dia positif, entah dia negatif. Tapi kemudian saya ingin menggarisbawahi bahwa yang ditulis dalam buku ini berani berubah itu seperti kita menggerakkan sebuah benda menuju suatu tempat. Kalau saya kebetulan punya punya background ilmu yang ada ke sana, kayak dengan fisika misalkan, matematika misalkan, itu hukum-hukum fisika, hukum Newton itu kan bekerja di situ. Jadi sebuah benda akan bergerak, berubah,
jika ada energi yang bekerja di situ. Dan rumusannya kan sederhana itu. F itu gaya, itu sama dengan massa dikali dengan percepatan. Atau percepatan itu sama dengan F percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan dan dia mengikuti rumusan yang disebut. Artinya apa? Artinya bahwa kita butuh energi besar untuk menggerakkan benda itu. Dan energi itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Tidak ada sesuatu yang bisa berubah secara cepat jika tidak ada energi yang bekerja di sana. Tapi pasti harus kita ingat juga bahwa kalau di sana itu ada juga rintangan, ada juga tantangan. Dan itu kalau dalam rumusan disebut dengan koefisien gesekan. Nah, ini semua akan bekerja dalam satu sistem tergantung bagaimana cara kita menggerakkan benda itu, termasuk kita berubah menuju arah yang lebih baik. Saya tentu berterima kasih kepada semua pihak, terutama para khusus Pak penulis, Pak Robi Chandra, yang minta maaf saya belum membaca buku secara tuntas, tapi poin-poinnya saya dapat bahwa memang banyak orang ingin berubah, tapi keberanian untuk berubah itu hanya dimiliki oleh sedikit orang. Mudah-mudahan sedikit orang itu adalah kita semua yang ada di sini, teman-teman yang mengelola BPK Penabur adalah bagian dari orang-orang yang sedikit itu, yang terus berani untuk melakukan perubahan. Satu catatan saya, ada yang tertulis dalam kitab kita Alkitab. Saya bukan teolog, tapi saya mengingat dengan persis bagian itu adalah perubahan itu harus terjadi dari proses pembaharuan budi. Dan itu kalau kita lakukan, maka saya kira pencapaian kita, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Selamat untuk BPK Penabur, khusus Pak Robi Chandra, yang hari ini bukunya di launching. Terima kasih untuk Ibu Merita dan teman-teman di BPK Gunung Mulia yang mencetak buku ini, dan mudah-mudahan buku ini akan berguna bagi kita semua, terutama usaha kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi atas sambutan yang diberikan. Tadi beliau mengatakan ada semangat perubahan yang ingin kita kerjakan bersama-sama dengan tanggung jawab kita masing-masing. Luar biasa. Biarlah kalimat ini bisa membuat kita semakin semangat untuk melakukan perubahan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bersama-sama menyaksikan acara launching buku Berani Berubah yang akan diawali dengan penyerahan buku oleh Direktur Utama BPK Gunung Mulia, Ibu Merita Mariani. Inilah dia launching buku Berani Berubah. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terkasih, semoga masih ada di sini Bapak Dirjen Bimas Kristen, Bapak Profesor Thomas Penturi MSI, Bapak telah hadir di sini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Bapak Iwan Syahril PhD, Ketua Dewan Pembina BPK Penabur dan Ketua Umum BPM SW GKI SW, Bapak Pendeta Chef Davidi Jonas, Ketua Umum Yayasan BPK Penabur Bapak Adri Lazuardi SH, para sahabat penabur yang telah hadir baik secara daring melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube. Di sini telah hadir kita lihat Bapak Yahya Setiatmaja, Bapak Beni Lumi, Bapak Rudi Kusnadi, dan saya tidak bisa sebutkan satu persatu dalam acara launching buku Berani Berubah
karya Bapak Pendeta Robi I. Chandra. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di pagi hari ini, di tanggal yang sangat bersejarah hari ini, 28 Oktober, BPK Penabur di usia 7 dasawarsanya menerbitkan sebuah buku berjudul Berani Berubah, yang memuat sepak terjang BPK Penabur dalam mengenang dan menyongsong perubahan itu sendiri. Buku ini memuat sepak terjang BPK Penabur dalam mengarungi samudera perubahan. Tadi Pak Dirjen sudah menyebutkan banyak hal mengenai perubahan yang tentunya akan terus tercatat dalam ingatan para siswa, alumni, guru, pengurus, dan yayasan sendiri. Kalau kita kembali ke tahun 2019 yang lalu, hari yang sama, mungkin pada saat itu tidak pernah terbersit sedikit pun di pikiran kita bahwa sebuah acara besar seperti launching buku pada hari ini dilakukan tuh secara daring. Tidak pernah pula terlintas di pikiran kita ketika itu bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Tadi Pak Dirjen sampaikan di Ambon, kemudian di Batam. Ya, anak-anak mungkin sudah ready juga dengan gadgetnya. Apakah semuanya ready gitu ya? Belum tentu guru-guru dan sebagainya di BPK Penabur sudah ready mungkin. Bukan hanya itu, tapi ibadah pun harus dilakukan secara daring. Semua aktivitas itu dilakukan dari rumah, termasuk kita bekerja juga dari rumah. Ya, semua berubah sangat cepat, seperti membalik telapak tangan. Kenapa bisa sangat cepat sekali perubahan ini, meskipun perubahan itu pasti terjadi ya. Tapi karena adanya COVID-19 ini memaksa kita semua, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, untuk berubah. Perubahan itu sendiri adalah satu kepastian. Ya, ia tidak mengenal identitas. Perubahan itu pasti dialami oleh individu, organisasi, maupun instansi. Tadi disampaikan juga banyak oleh Bapak Dirjen. Manusia tidak bisa bersembunyi dan menolak adanya perubahan, karena pada hakikatnya semua aspek kehidupan manusia pasti mengalami pergerakan, entah bergerak maju ataupun bergerak mundur. Leo Tolstoy tadi ada captionnya mengatakan, semua orang berpikir tentang mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Tapi BPK Penabur beda. BPK Penabur mencanangkan BPK Penabur berani berubah. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, BPK Penabur sudah bergerak selama 7 tahun atau 7 dasawarsa dan akan terus bergerak bersama berbagai perubahan yang akan ditemui. Tidak hanya itu, BPK Penabur berupaya merangkul perubahan itu sendiri. Merangkul perubahan berarti mengenali perubahan apa saja yang sedang terjadi, menyadari apa yang dapat dilakukan, termasuk mengubah dirinya sendiri, dan mengajak sesama untuk turut mengalaminya. Buku ini ada 5 bab penting yang akan disampaikan mengenai perubahan. Dan kita tahu gaya bahasanya Pak Pendeta Robi itu luar biasa. Ya, mengalir lancar. Selain itu ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik dalam buku ini. Di bab pertama tadi Pak Dirjen juga sempat menyinggung. Judulnya itu perubahan, suatu keniscayaan. Ya, dalam menghadapi revolusi industri 4.0, berbagai lembaga termasuk juga individu dituntut memiliki kemampuan dan kecakapan dalam beradaptasi. Sekali lagi beradaptasi dengan perubahan, khususnya menghadapi era digital, disruption tadi. Yang bab yang kedua, respon terhadap perubahan itu sendiri. Menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Keberanian untuk merespons perubahan dapat memberikan banyak kesempatan untuk maju, walaupun di dalam prosesnya kita menemui banyak ketidakpastian dan kekeliruan. Sedangkan keengganan untuk berubah udah pasti akan banyak melewatkan kesempatan untuk berkembang. Kemudian ada di bab 3 mengenai 4 elemen yang baik. Pak Robi sampaikan persiapan, kemampuan menggali makna, kegigihan, dan kemampuan menerobos batas dan sekat. Yang keempat,
proses atau langkah nyata untuk perubahan. Memulai langkah untuk berubah dimulai dari tidak membiarkan diri terjebak dalam warisan pola dan kebiasaan lama yang sudah tidak efektif lagi di masa kini. Memiliki spirit untuk berubah adalah baik, tetapi secara seraya dibarengi dengan spirit membangun solusi dan kolaborasi. Dan bab terakhir itu mengenai perubahan dan tantangan masa depan. Keberhasilan dan perubahan tidak lepas dari modal atau bekal perubahan, langkah, strategi, dan hasil dari proses yang dilakukan. Pada tahap akhir, BPK Penabur menyadari beberapa elemen penting dalam proses yang dilalui, yaitu jiwa entrepreneurial, etos kerja, keterbukaan pada ilmu dan teknologi dalam dunia kerja yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Ada beberapa kali disebutkan mengenai VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, dan keseriusan dalam membangun relasi dengan Tuhan pastinya. Bapak, Ibu, sahabat penabur, perubahan bagaikan dua sisi mata uang koin. Pilihan yang diambil hari ini menentukan keadaan di kemudian hari. Layaknya mata uang, harus ada kepastian dalam memilih. Apakah kita ingin memilih sisi yang bergambar atau sisi yang berangka? Tidak mungkin ada pilihan berdiri di tengah-tengah di antara kedua sisi. Sebagai lembaga pendidikan, BPK Penabur di usia ke-70 telah melewati berbagai dinamika perubahan dalam tantangan zaman yang terus berkembang. Hal ini direpresentasikan oleh kisah hidup para alumni, kita nanti bisa baca di sana, dan juga telah melewati pengambilan keputusan dalam menghadapi perubahan. Sampai saat ini, perjalanan BPK Penabur terus berlanjut dan bergerak dengan profil BEST. Be tough, excel worldwide, share the society, trust in God, untuk menghasilkan alumni yang siap berkiprah di masyarakat dengan tetap memberi perhatian kepada perkembangan dunia. Sebagai sesama lembaga Kristen yang bernama hampir sama, yakni nama depannya sama-sama BPK, kami dari BPK Gunung Mulia sungguh bangga telah dipercaya sebagai mitra BPK Penabur untuk menerbitkan dan mencetak buku yang luar biasa ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam proses penerbitan dan pencetakan mengalami hal-hal yang kurang memuaskan. Kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan lagi pelayanan kami kepada pelanggan. Kami juga harus berani berubah seperti BPK Penabur. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 BPK Penabur, selamat terus berkarya dan melayani, sekaligus selamat atas peluncuran buku yang luar biasa ini. Akhirnya, atas nama BPK Gunung Mulia, saya menyerahkan buku ini kepada BPK Penabur yang diwakili oleh Bapak Adri Lazuardi, Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Tuhan memberkati. Destination BPK Perjalanan Tanjung Duren Jakarta. Your package has arrived. Ya, paketnya sudah tiba di BPK Penabur. Nih. Saya sudah terima bukunya langsung. Masih fresh in the oven, jadi izinkan saya buka dulu plastiknya nih. Masih ada plastiknya. Masih ada plastiknya. Memang baru sampai kan, Bu? Iya, betul. Ya, ini luar biasa buku yang ditunggu-tunggu oleh keluarga besar BPK Penabur, akhirnya juga sudah tiba di BPK Penabur. Proses buku ini melibatkan begitu banyak orang yang berperan di dalam buku ini. Jadi buku ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusak Sulaiman yang menggagas ide-ide dasar dari buku ini. Kemudian juga kepada penulis Pak Robi Chandra yang bersedia memikul suatu tanggung jawab. Beliau penulis bagus, akhirnya mau bersedia menulis buku buat BPK Penabur, sungguh luar biasa. Ada juga
rekan-rekan panitia. Saya harus menyebut dua Sri Kandi yang luar biasa, Ibu Stella Warau dan Ibu Gemaria, adalah dua orang yang menghabiskan waktu sejak tahun 2019 membidani lahirnya buku ini. Ya, ini Ibu Gemah, dan kemudian juga ada Bu Stella. Dia dikawal dengan sangat ketat Pak Thomas Penturi dan Pak Iwan ini dengan seorang ketua panitia yang bergelar di kalangan kami disebutnya Komjen BG, Pak. Pak Budianto Gunawan. Ya, Pak Budianto Gunawan ini ketua panitia 7 Dasawarsa. Kalau boleh ada pemilihan pengurus paling sibuk selama 1 tahun ini adalah Pak Budianto. Dia menghabiskan ratusan jam untuk bertemu dengan berbagai 15 kota untuk rapat dan segalanya menyiapkan 7 Dasawarsa ini. Buku ini juga diedit oleh internal kita. Ada dari dua kota yang berbeda. Ya, dari Jakarta ada Dr. Rewin Dinar, Kepala Seksi Humas BPK Penabur Jakarta. Dan kemudian ada juga Ibu Haryani Prasetyaningtyas, itu Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon. Ya, jadi kedua tokoh ini yang kemudian mengedit secara internal buku ini. Kemudian buku ini juga diwarnai tadi seperti disampaikan, ada ilustrasi-ilustrasi menarik. Ini juga ada gagasan dari Pak Kenny Lim. Ya, itu di Instagramnya banyak sekali karya-karya tertulis dia. Ya. Kemudian ada juga rekan Budi Setiawan, Pak Budi Setiawan. Ada juga Pak Yan Regi yang menjadi ilustrator dari buku ini. Ini adalah orang-orang yang bekerja secara internal menghasilkan buku Berani Berubah, dan mungkin banyak lagi yang saya belum sebutkan satu persatu saking banyaknya yang membantu penulisan buku ini. Ada hal yang menarik, buku ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa. Pak Robi menulis berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup dari para alumni BPK Penabur yang begitu banyak. Dan kami bersyukur ada beberapa yang kemudian bersedia menjadi narasumber bagi buku ini. Mungkin dengan saya mau menyapa dan mungkin menyambut juga para narasumber yang hadir pada kesempatan ini, yaitu adalah yang ada Pak Ibu Agustin Ramli, ya. Kemudian ada Pak Yahya Setiatmaja. Selamat pagi Pak Yahya. Di mute ya Pak. Selamat pagi Pak Adri dan Bapak-Bapak Ibu semua sekalian. Apa kabar Pak Yahya? Baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Terima kasih diundang hari libur kok, di work from home. Pak Yahya, mungkin sedikit komentar Bapak mengenai bagaimana Bapak berproses dari buku ini, Pak. Oh iya, saya pikir suatu hal yang baik sekali ya diungkap, berani berubah. Ya, tetapi ya intinya banyak dari kita yang tidak mau meninggalkan comfort zone kita. Nah, itu titik tolaknya, sehingga orang nggak mau berani berubah. Tapi kita justru dilatih itu, tetapi tentunya harus dibekali dulu ya. Karena kita akan berani, misalnya harus bertempur. Itu kan harus ada baju yang dipersiapkan, ada senjata. Nah, disitulah letaknya. Kadang-kadang orang yang sudah ada di comfort zone tidak mau belajar, tidak mau berusaha melengkapi diri untuk berubah. Memang kalau asal kita berubah saja, rada bahaya juga. Kalau kita tidak diperlengkapi, kita langsung mau berubah, tentu membahayakan kita. Artinya dari comfort zone kita harus move, ya, seperti apa, kupu-kupu dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu satu perjuangan. Dia harus belajar terbang lagi, harus banyak yang harus dia pelajari untuk berubah. Ya. Nah, kalau dia berkemampuan dan ingin berubah, maka tentu dia akan berhasil dan berani untuk berubah dengan sudah dilengkapi dulu. Saya pikir basicnya adalah seperti itu, dan dari kehidupan yang kita jalani, saya kira itu adalah pengalaman hidup kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, luar biasa. Ini nanti kita perlu mengundang Pak Yahya untuk satu sesi sendiri ini Pak ya. Terima kasih Pak Yahya.
Baik, juga dari narasumber lain yang juga hadir di tempat kita nih ada satu yang luar biasa, kita mengenalnya sebagai pejuang kemanusiaan dalam usia yang tidak terlalu muda tapi juga tidak mau disebut terlalu tua. Dr. Handoko Gunawan juga menjadi narasumber dari buku ini. Beliau luar biasa, bisa kemudian terus membantu pasien COVID sampai hari ini. Apakah Dr. Handoko ada di tempat mungkin? Ya, saya lanjut. Mungkin ada juga narasumber kami, salah satunya adalah sutradara film yang luar biasa, dan kami bersyukur, beruntung bisa mendapatkan kisahnya ketika beliau sedang berjuang juga di tengah sakit penyakitnya, dan kemudian sayangnya memang beliau tidak menyaksikan peluncuran buku ini, tetapi hadir di ruang Zoom ini adalah Ibu Edmei, istri almarhum Pak Hengki Sulaiman. Terima kasih Bu untuk kehadirannya. Terima kasih Bu. Ya, kemudian juga ada beberapa nama lain saya sebut, itu ada Ibu Dewi Sumarmo, juga narasumber dari buku ini. Ada Bapak Benny Lumi, juga seorang aktivis yang luar biasa. Kemudian juga ada yang hadir di ruang ini ada Pendeta Ferdinand Sulaiman, ya, ada Ibu Veronica Kolondam. Kemudian dari milenial ada Zen Caroline Hantanto, ya, seorang penemu luar biasa. Dia menemukan suatu teknologi yang disebut dengan the sounds of color, ya. Ini Jane Caroline, ya, ini menemukan satu penemuan the sound of color. Penemuannya adalah membantu orang-orang tunanetra ataupun orang-orang yang buta warna bisa mengenali warna yang dipegangnya, dan alat itu yang membantu mereka. Ya, itu Jane sedang lagi di luar kota ya, Jane ya? Ya, oke. Terima kasih. Lagi di Australia masih meneruskan kuliah. Thank you ya, Jane. Kemudian ada juga yang narasumber lain, juga ada Ibu Rebecca Teresia Cingkar. Inilah para narasumber yang mengilhami buku ini. Ini Ibu Rebecca. Ya, apa kabar Bu Rebecca? Baik. Boleh cerita sedikit Bu, mau kasih komen tentang apa yang Ibu kerjakan sehingga kemudian menginspirasi dalam buku ini? Kalau saya mungkin mulai dari pas di kontak untuk berani berubah, mungkin pemikiran saya adalah perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Lalu saya mulai, kebetulan saya mulai berbagi dengan teman-teman yang ada di sana. Setelah melihat keadaan bahwa ketika pergi berpariwisata mungkin orang fokus dengan pemandangan alam yang indah dan keindahan, tapi ada beberapa hal yang kita lihat bahwa orang-orang yang ada di sana mungkin belum memiliki kesempatan yang sama seperti kita di Jakarta. Dari sana kita belajar untuk berbagi, untuk mengambil kesempatan dan bekerja sama dengan instansi terkait, baik yang dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk membantu teman-teman di sana. Seperti itu. Oke, alumni dari mana Bu? Boleh tahu Bu? Saya dari SMPK 4 dan SMA K5 BPK Penabur Kelapa Gading. Oh, mudah-mudahan gurunya sedang menyaksikan Rebecca juga di YouTube ya. Terima kasih. Oke, buku ini juga dibaca. Saya mendapat kehormatan beberapa nama bersedia membaca buku ini, kemudian mengendorsementnya, menjadi mendukung buku ini. Yang hadir di ruang Zoom ini ada beberapa yang memberikan endorsement hadir. Ada Bapak Profesor Sri Widiantoro, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Kemudian juga ada beberapa nama lain di sini. Ada juga yang memberikan endorse. Nanti mungkin ada Pepita Gunawan, ya, juga hadir di ruang Zoom ini. Ada beberapa endorsement yang Bapak Ibu nanti bisa saksikan di dalam buku ini. Mereka menulis dengan
sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Salah satu endorsement nanti akan disampaikan oleh Dr. Damar yang juga hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kesempatan yang luar biasa ini, kami keluarga besar Penabur juga mendapat kehormatan dengan kehadiran di awal tadi Bapak Dirjen Bimas Protestan, Bapak Thomas Penturi yang telah mengawali pertemuan ini dengan memberikan sambutannya. Juga dalam kesempatan ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Iwan Saril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Iwan Saril ini sangat antusias dalam bagaimana guru-guru bisa berkembang, tenaga kependidikan bisa berkembang. Nanti mohon izin Pak Iwan Saril nanti mungkin akan menyapa secara khusus dalam kesempatan ini. Dan juga sahabat BPK Penabur lain yang hadir dalam kesempatan ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Gus Imam Pitudu, yang saat ini di tengah-tengah kesibukannya di lapangan, tapi bersedia nanti hadir dan sudah hadir di ruang Zoom ini. Beliau akan menyampaikan juga nanti komentarnya mengenai buku ini. Dan juga nanti saya juga berterima kasih atas dukungan dari Dewan Pembina Pengawas BPK Penabur. Dalam hal ini juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dan sekaligus Ketua Dewan Pembina Bapak Pendeta Syekh Davidi Jonas, ya, yang akan nanti juga akan menyampaikan beberapa pesannya bagi kita semua. Keluarga besar BPK Penabur dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketulusan hati, mempersembahkan buku Berani Berubah bagi orang-orang yang berkomitmen untuk berani berubah. Orang-orang yang mau mengambil bagian perubahan untuk menjadi yang lebih baik bagi institusi di mana kita berada, bagi keluarga di mana kita dipercayakan, bagi lingkungan di mana kita bertempat tinggal, untuk menjadi berubah dengan lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan dan Indonesia tercinta. BPK Penabur juga mengharapkan bahwa dukungan buku ini selain menjadi berkat bagi setiap baca, setiap hasil penjualan buku ini secara penuh akan diserahkan bagi upaya bagaimana menyekolahkan lebih banyak lagi anak-anak didik melanjutkan pendidikan tinggi di berbagai universitas negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Melalui program unit beasiswa BPK Penabur, penjualan buku ini akan diberikan kepada unit beasiswa BPK Penabur yang kemudian nanti akan dipakai untuk membuat anak-anak baik itu lulusan BPK Penabur maupun lulusan dari sekolah lain untuk bersekolah di pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan mari kita sama-sama mempunyai komitmen untuk berani berubah, untuk menjadi lebih baik bagi lingkungan kita, hidup kita, dan bagi kemuliaan Tuhan. BPK Penabur berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Lihat Tuhan berkarya di bumi Indonesia.
Ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Menuliskan sebuah buku yang terkait dengan 70 tahun penabur tidak mudah. Karena dari penentuan outline, ilustrasi, dan sebagainya memerlukan rebukan panjang bersama. Dan sepanjang proses penulisan, saya semakin sadar bahwa manusia memang dikaruniai yang Maha Kuasa kemampuan berubah dengan beradaptasi dan bahkan mengubah lingkungannya. Manusia, yaitu kita sendiri-sendiri dan bersama, dapat belajar. Dan belajar itu kan berarti ada hal-hal yang ditambahkan, tapi ada hal usang yang harus dibuang lalu ditata ulang semuanya. Sepanjang proses, saya belajar banyak juga dari sejarah penabur dan hidup orang-orang yang diwawancarai. Ya. Di buku ini dipaparkan sosok-sosok alumni BPK Penabur yang sungguh berani menjalani berbagai perubahan dan menghasilkan perubahan di konteks mereka bekerja. Hasilnya banyak hal dapat ditimba dari hidup masing-masing. Saya merasa sangat bersyukur untuk kesempatan belajar. Saya yang belajar banyak sebelum menuliskan ini. Antara lain betapa pentingnya berani menempuh ketidakpastian ketika perubahan mau dijalani. Lalu bagaimana mereka berani membayar harga. Harga yang mesti dibayar dalam meninggalkan sesuatu dan mengambil alih perubahan yang baru. Bahkan keberanian untuk menerobos batas-batas tembok-tembok yang biasa mereka lihat, tapi tetap dengan memegang prinsip-prinsip luhur yang teguh. Begitulah masing-masing sosok diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, bahkan bersama berkontribusi bagi bangsa ini. Itu yang saya dapatkan. Dan yang paling menarik adalah ketika dalam wawancara diadakan, dalam hubungan pertelepon yang dilakukan untuk follow up, kami dapatkan semua mempunyai kedekatan batin dengan BPK Penabur di mana mereka pernah dididik. Ada masukan-masukan, ada rasa terima kasih yang besar karena BPK Penabur pernah memberikan sesuatu di tahap-tahap tertentu hidup mereka. Terutama banyak mengatakan di BPK Penabur, mereka belajar untuk mencari makna hidup mereka dan arahnya. Nah, sekali lagi semua itu terjadi tentunya dengan kebaikan Tuhan. Dan itulah sebenarnya isi buku ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, perubahan kita tidak cukup energinya, bahkan arahnya bisa keliru. Sekali lagi, sebagai bangsa pun kita masih dalam proses berubah. Dan dunia pun sedang diubah oleh Tuhan. Jadi mestinya buku ini cukup relevan untuk kita pikirkan, dan impian saya betapa mudahnya dan teman-teman akan mengubah buku ini menjadi modul-modul pelatihan supaya kita makin banyak orang-orang yang punya hati yang siap berubah, punya keberanian berubah, tapi juga punya skill, keterampilan untuk melakukan perubahan secara nyata, bahkan memberi solusi-solusi sehingga itu menjadi nilai tambah bagi masing-masing. Nah, itulah yang bisa diuraikan, dan kini biarlah kita dengarkan suara dari alumni juga. Kita undang Dr. Damar, salah seorang lulusan BPK Penabur yang istimewa, untuk menyampaikan responnya. Kenalkan, saya Dr. Damar Susila Radea, PhD. Saya alumni Brilliant Class Angkatan Pertama, SMAK Penabur Gading Serpong. Saya berkesempatan mendalami ilmu neuroscience, dan saat ini saya sebagai peneliti di Medical Technology Cluster Indonesian Medical Education and Research Institute FKUI, dan juga sebagai dosen di Departemen Fisika Kedokteran FKUI. Saya sangat merekomendasikan buku Berani Berubah yang mencatat tapak tilas Yayasan BPK Penabur dan tokoh-tokoh yang lahir dari komunitas ini, para siswa, guru, pengurus, dan alumni, termasuk mungkin Anda dan saya.
Saya belajar banyak dari berkenalan dengan tokoh-tokoh inspiratif yang dalam buku ini membagikan pengalaman unik mereka dalam menghadapi perubahan. Tulisan Pendeta Robi membuat saya berani menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dengan prinsip-prinsip yang dibagikan dalam buku ini. Semoga kita semua dapat terinspirasi dengan membaca buku Berani Berubah dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru yang telah mendukung sehingga saya bisa sampai di tahap kehidupan ini. Secara khusus kepada Ibu Dewi Widyananda, Koordinator Brilliant Class, yang saat ini juga hadir dalam Zoom ini. Terima kasih dan selamat atas launching buku Berani Berubah. Selamat atas 70 tahun BPK Penabur dan selamat Hari Sumpah Pemuda. Ya, Bapak Ibu, tadi ulasan sudah diberikan oleh Pak Ruby sebagai penulis dan testimoni buku yang juga diberikan oleh Damar sebagai salah satu endorsement dalam buku ini. Oh ya Bapak Ibu, ngomong-ngomong, Damar ini dulu mantan murid saya gitu ya Bapak Ibu. Dan katanya Damar ini mirip banget dengan saya Bapak Ibu. Jadi kalau Damar mau masuk ke kelas itu teman-temannya pada lari gitu ya. Wah itu Bu Eti. Padahal itu Damar gitu ya. Tapi benar ya Bapak Ibu, kata seorang filsuf Heraklitos mengatakan begini. Satu-satunya yang konstan di dalam hidup itu adalah perubahan. Dan semua berubah. Sekarang Damar sudah berubah, tidak mirip saya lagi, bahkan saya yang mau mirip Damar gitu ya. Damar. Ya, tapi memang Damar ini luar biasa Bapak Ibu dan berani mengambil resiko dan juga berani berubah keluar dari zona amannya. Nah Bapak Ibu, ada banyak sekali yang memberikan testimoni tentang buku Berani Berubah. Dan testimoni itu tertulis di buku ini. Dan Bapak Ibu, salah satunya kita akan bersama-sama mendengar testimoni dari Wakil Sekjen PBNU, Gus Imam Pituduh. Apa kata beliau tentang buku ini? Mari sama-sama kita dengarkan. Ya, selamat siang. Salam. Apa kabar semuanya? Baik, Gus Imam. Ya, mohon maaf ini saya joinnya dari Guci nih, dari Tegal, dari di atas puncak gunung ini. Semoga sinyalnya bisa didengar di sana. Jelas bisa dengar, jelas ya. Ya, Oke. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-70 dan sekaligus selamat atas peluncuran buku Berani Berubah. Ini hal yang luar biasa yang bisa memotivasi teman-teman kita semuanya, warga Indonesia di tengah kondisi yang sedang kita hadapi. Kita memang tidak hanya sedang berhadapan dengan kondisi hanya sekedar COVID-19, tetapi kita yang sudah memasuki era 5.0, kalau tadi disampaikan masuk pada era 4.0, kami sudah membaca tidak hanya memasuki era 4.0, tapi kita sudah memasuki era 5.0. 5.0 itu di mana revolusi industri telekomunikasi dan informasi yang dipadukan dengan humanity. Jadi Jepang sendiri sudah tidak hanya menggunakan teknologi revolusi industri telekomunikasi, tetapi juga sudah memadukan dengan humanity. Tetapi kita sebagai bangsa Timur dan sebagai orang Indonesia yang beragama harus bisa memadukan tiga hal, antara teknologi, humanity, and spirituality. Sebagai orang yang beragama dan mengenal Tuhan, maka harus memasukkan unsur spirituality di dalamnya. Tentu dengan nilai-nilai yang sangat ramah, damai, dan toleran. Terkait dengan perubahan adalah sebuah keniscayaan yang itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dan itu terjadi secara evolutif maupun revolutif. Revolusi secara frontal dan evolutif secara bertahap. Tetapi perubahan itu sendiri menjadi sebuah keharusan ketika orang dan semuanya tidak ingin dimakan oleh perubahan. Yang tetap bertahan, maka dia akan dimakan oleh perubahan. Kita sedang berhadapan dengan 5 perang besar, Bapak Ibu sekalian. Yang ini 5 perang besar ini harus kita hadapi. Pertama adalah pop culture war. Ada perang kebudayaan pop di mana kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghadapinya dan bagaimana memenangkan narasinya ini, terutama di generasi milenial kita. Pop culture war itu serbuannya konten dari asing yang itu kebudayaan pop melalui melalui film, melalui musik, melalui game, melalui animasi
yang itu kemudian mempengaruhi gaya hidup anak-anak kita. Bahkan kita lebih sering mengenal K-pop daripada tarian dan kebudayaan Indonesia kita. K-pop, J-pop, Japanese pop, American pop, dan semua serbuan itu masuk bersama ekosistemnya, bukan hanya sekedar culture-nya, tetapi juga dengan ekosistem ekonominya masuk ke Indonesia. Ini yang sedang kita hadapi, dan bagaimana PR-nya bagi kita untuk bisa bukan hanya berubah, tapi merubah. Ini yang penting. Kalau kita berubah ini hanya untuk diri kita sendiri, tetapi target yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi yang ada ini menjadi lebih baik. Yang kedua, kita sedang berhadapan dengan situasi digital war. Ada satu perang digital yang dimana kita berhadapan dengan situasi kita harus betul-betul menyadari bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi semua platform digital dan semua aplikasi, bahkan itu adalah aplikasi dan platform-platform dari asing, di mana kita sebagai warga Indonesia belum bisa berdaulat secara digital. Dan bahkan ada beberapa platform, beberapa aplikasi yang ada di Indonesia tidak bisa kita kenai pajak dan tidak bisa menyumbang kontribusi ekonomi Indonesia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita sedang berhadapan dengan perang yang kita sebut sebagai currency war. Sebentar lagi kita akan menghadapi currency war. Semua transaksi sudah menjadi cashless dan digital currency sebentar lagi akan menjadi fenomena yang harus kita hadapi. Kita harus berubah dari transaksi biasa menjadi transaksi digital currency. Yang keempat yang sedang kita hadapi adalah kita sedang berhadapan dengan situasi biological war. Perang biologi yang hari ini sedang kita hadapi dengan COVID-19, ini adalah sebuah perang besar yang narasinya nanti akan berujung pada industri kesehatan yang ini akan terus berkembang sampai waktu yang tidak menentu. Nah, yang kelima, kita berhadapan sebentar lagi akan berhadapan dengan situasi food, water, and energy war. Nah, perang 5 ini harus kita sikapi secara bijaksana dan bagaimana kita berubah. Nah, buku yang disampaikan teman-teman ini, yang ditulis oleh teman-teman ini luar biasa untuk bisa mendorong dan memotivasi masyarakat untuk bisa berubah. Berubah untuk dirinya sendiri dan sanggup merubah lingkungannya. Menjadi orang yang bisa berubah dengan dirinya sendiri tentu itu satu challenge, satu tantangan yang luar biasa. Karena itu harus bersikap ekstra luar biasa. Penuh dengan resiko. Perubahan yang diambil pasti penuh dengan resiko. Kita lahir dari kecil itu berdarah-darah. Dari lahir saja tidak ada manusia lahir di dunia ini tidak berdarah-darah. Maka setiap perubahan dan setiap kelahiran yang baru pasti berdarah-darah. Nah, untuk mengantisipasinya itu bagaimana kita bisa smooth dengan perubahan dan kita jalani perubahan dengan baik, maka perlu perencanaan yang matang, perlu strategi. Dan meskipun itu diperlukan juga apa yang disebut sebagai break the limit, menerobos batas. Nah, di buku ini yang menarik menurut saya adalah bagaimana keterbatasan itu tidak membuat kita menjadi terbatas. Kebanyakan dari kita ketika menghadapi keterbatasan menjadi situasi sulit, kita menjadi terbatas. Nah, keterbatasan bukan alasan untuk menjadi terbatas. Inilah yang harus menjadi motivasi utama bagaimana kita bisa berubah dan bisa merubah keadaan. Berubah saja itu sudah baik, tapi akan menjadi lebih baik lagi ketika kita menjadi warga negara, menjadi bangsa yang bisa merubah keadaan. Memang sulit merubah keadaan karena keadaan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tantangan internal dan eksternal, tantangan radikalisme dan terorisme di internal, tantangan kedaulatan kita secara eksternal yang sedang diserbu, ini juga menjadi PR untuk bagaimana kita membangun narasi perubahan, membangun narasi perbaikan-perbaikan di sana-sini, di mana kita harus terus bergerak. Nah, perubahan saja tidak cukup, berubah saja tidak cukup, merubah saja tidak cukup. Merubah, berubah, dan harus diiringi dengan upaya pergerakan secara sistematis dan terencana dan terpadu. Kalau tidak, maka kemudian perubahan dan upaya untuk merubah keadaan serta pergerakan yang dilakukan akan berhenti pada satu titik stagnan. Nah, oleh karenanya apa yang diinisiasi oleh BPK Penabur dan kawan-kawan yang menulis buku Berani Berubah ini harus diiringi dengan langkah nyata di lapangan. Langkah nyatanya adalah bagaimana kita membangunkan semua the sleeping giant of economy Indonesia, bagaimana membangunkan the sleeping giant of education Indonesia, bagaimana membangunkan the sleeping giant of teknologi Indonesia. Kita ini punya banyak orang-orang yang luar biasa, tetapi kita tidak pernah percaya diri dan bahkan tidak pernah mempromosikan perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan, perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan. Bahkan banyak juga ahli-ahli kita yang kemudian ikut ke luar negeri, nggak rela hidup seperti Pak Habibie. Untungnya Pak Habibie itu kembali ke Indonesia.
banyak ahli-ahli kita seperti Pak Habibie, orang-orang hebat di Indonesia yang bisa melakukan perubahan, melakukan inovasi, menemukan sesuatu yang istimewa, tetapi itu tidak kembali ke Indonesia. Sayangnya, nah ini kan kemudian atmosfer perubahan dan atmosfer inovasi tidak dapat ditemui di Indonesia. Nah, atmosfer ini harus kita ciptakan sehingga kita bisa menemukan lagi generasi-generasi kita yang menjadi generasi yang lebih baik, yang bisa melakukan perubahan, yang bisa melakukan perbaikan, dan juga bisa merubah dirinya sendiri. Saya percaya perubahan itu dimulai dari diri sendiri, tetapi merubah diri sendiri tidaklah cukup. Karena menjadi orang baik itu harus mampu memperbaiki. Kalau hanya menjadi orang baik saja tidak mampu memperbaiki, maka kebaikannya hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tidak bisa peduli dan melayani. Untuk seperti jargonnya BPK Penabur, untuk bisa peduli dan melayani, maka orang ini harus berani melakukan perubahan dan untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak. Terima kasih atas nama PBNU dan sekaligus saya pribadi, Pak Adri, atas undangannya untuk bisa bergabung. Saya sesungguhnya pengen menulis, tetapi kebetulan mohon maaf ini beberapa waktu ini kita sedang berfokus untuk membangun konten-konten digital. Salah satunya yang sudah running dan kebetulan viral, ini My Flag, benderaku yang hari ini lagi trending dan sekaligus mendapatkan kecaman dari beberapa orang yang tidak setuju dengan kontra narasi terhadap radikalisme. Nah, Pak Adri, memang untuk membangun perubahan, teman-teman BPK Penabur, kita harus punya keberanian. Perubahan, merubah dan melakukan perbaikan dibutuhkan nyali. Nah, ini yang biasanya yang kadang-kadang kita tidak kuat dengan nyali. Begitu sudah kena cemoohan orang, begitu sudah kena serangan orang, begitu sudah kena bully orang, kemudian langkah-langkah perubahan, langkah-langkah perbaikan yang akan kita lakukan kemudian menjadi terhenti. Nah, jangan pernah berhenti dan jangan pernah takut untuk melakukan perubahan dan perbaikan, karena saya yakin Tuhan bersama orang-orang yang berani berubah, Tuhan akan bersama orang-orang yang berani melakukan perubahan, dan Tuhan selalu akan menyertai semua usaha-usaha untuk melakukan perbaikan di dunia. Karena tugas manusia di dunia ini adalah melakukan perubahan, melakukan perbaikan, dan melakukan hal-hal yang istimewa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati Pak Adri, memberkati BPK Penabur dan teman-teman semuanya. Penulisan buku ini sudah selayaknya kita apresiasi dan tidak hanya sekedar menjadi buku yang ditulis dalam bentuk buku cetak biasa, tetapi bagaimana diusahakan menjadi e-book dan bagaimana bisa disebarluaskan dan bagaimana ini bisa menjadi motivasi bagi generasi mendatang. Syukur-syukur ini bisa diupayakan menjadi edutainment. Jadi tidak hanya sekedar e-book, tetapi bagaimana ini bisa menjadi panduan untuk melakukan perubahan dalam bentuk digital, dalam bentuk videografis, yang ini infografis, dan kemudian video dan lain-lain yang kira-kira ini tidak akan lekang dimakan oleh waktu. Kalau kita hanya buku tulis, nanti dimakan rayap habis. Tetapi kalau ini menjadi buku yang digital, ini akan bisa dinikmati oleh generasi kita sepanjang waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat teman-teman BPK Penabur, teman-teman yang ada di sana. Mohon maaf belum bisa bergabung dan sebenarnya pengen sekali menulis. Tapi ini saya lagi posisi ada di Tegal sedang menyiapkan satu short movie mini series Super Santri. Jadi kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mohon maaf. Pak Adri, mohon maaf sekali lagi. Penulisannya sebenarnya saya sudah tulis itu beberapa waktu yang lalu, tapi karena ada di Jakarta dan tidak sempat kita kirimkan, tidak apa-apa, tidak perlu menunggu saya. Saya akan menyemangati dan akan terus bersama dengan BPK Penabur dan teman-teman. Semoga kebersamaan kita bisa dipertemukan kembali sama Tuhan dalam pertemuan fisik. Jadi jangan takut, karena ketakutan adalah awal dari penyakit, ketakutan adalah awal dari hal-hal yang tidak baik. Maka kita harus punya keberanian, karena keberanian akan melampaui batas. Break the limit, melampaui batas itu harus dilakukan. Situasi tidak pernah sempurna. Untuk membangun kesempurnaan dibutuhkan keberanian. Dan keberanian itu ada dalam diri kita ketika kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Adri. Terima kasih Gus Imam. Selamat bekerja, selamat melayani di sana, Gus Imam. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, terima kasih Gus Imam, luar biasa ya testimoni beliau. Dan ada satu kata yang sangat luar biasa, bahwa keterbatasan tidak membuat kita terbatas. Jadi ketika kita berani mengambil komitmen untuk berubah, maka segala sesuatu akan menjadi lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mendengarkan dari Ketua Dewan Pembina BPK Penabur dan Ketua Umum BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Pendeta Sep Davidi Jona. Silakan Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mengikuti acara ini. Pertama-tama tentu mewakili pembina BPK Penabur dan juga sebagai BPMSW mengucapkan syukur karena acara yang luar biasa ini bisa terselenggara pada saat ini. Dan pada kesempatan ini juga perlu diapresiasi baik kepada pengurus BPK Penabur, panitia HUT, dan juga seluruh orang-orang yang terlibat di dalam penulisan buku dan penerbitan buku ini, bahwa di tengah situasi pandemi yang sangat terbatas, yang tadi menurut Gus Imam tidak membatasi diri, Penabur terus berkarya, ya, membuat sesuatu yang sangat berarti, yaitu menerbitkan buku Berani Berubah. Saya tidak akan menyampaikan banyak, hanya satu hal. Kalau menyimak dari buku yang sudah saya baca, ya, seluruhnya saya sudah baca, bahwa ternyata perubahan itu atau sikap positif yang adaptif terhadap perubahan itu sebagai sesuatu yang sangat penting, yang positif. Ya. Mengapa itu tidak diajarkan, dilatih, dididik? Ya. Artinya ada sebuah, entah namanya pelajaran atau pelatihan, ya, yang dilakukan di sekolah untuk bagaimana memfasilitasi atau membiasakan bagi anak para peserta didik itu bersikap positif dan adaptif terhadap perubahan. Ya. Nah, saya tidak tahu apakah ini ada di dalam kurikulumnya atau bagaimana caranya. Tetapi kalau ini menjadi sesuatu yang penting memang, mestinya kita bisa lakukan secara sengaja. Sehingga bahwa sikap adaptif atau positif terhadap perubahan itu bukan terjadi karena kepepet, gitu, tetapi menjadi sesuatu yang memang sangat antisipatif, gitu, untuk berubah. Nah, barangkali PR berikutnya bagi penabur ke depan adalah bagaimana mengembangkan kultur dalam pendidikannya yang memampukan bagi anak-anak atau para peserta didik itu menjadi terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Karena ini adalah sikap yang sangat positif dan penting di dalam kehidupan untuk menjalani kehidupan itu menjadi lebih bermakna. Ya. Iya. Terakhir, mengucapkan selamat untuk peluncuran atau launching buku ini. Semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi keluarga besar BPK Penabur, tetapi juga bagi para pembacanya dan bagi masyarakat, yang memberikan inspirasi untuk orang tidak hanya mau berubah, tapi berani berubah, seperti yang Pak Adri katakan. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Davidi atas sambutannya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, Pak Iwan ada pertemuan dengan Menteri Nadiem Makarim. Ada kata sambutan yang beliau tuliskan kepada kita semua dan akan dibacakan oleh Pak Adri. Silakan Pak Adri. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan pesan tertulis dari Bapak Iwan Sahril, Dirjen
guru dan tenaga kependidikan yang saat ini sedang ada agenda bersama dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, jadi beliau tidak bisa join secara langsung. Tadi sudah sempat hadir, baru kemudian karena memang ada jadwal jam 11 sehingga beliau harus meninggalkan Zoom. Izinkan saya membacakan sambutan tertulis yang disampaikan kepada saya. Saya menyambut baik, mohon maaf sekali saya harus pamit dahulu karena ada agenda berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Robi Chandra yang sudah menuliskan buku luar biasa ini. Saya juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada BPK Penabur yang sudah 70 tahun ikut mengawal pendidikan Indonesia. Kami turut mensyukuri 70 tahun perjalanan BPK Penabur dan berdoa untuk perjalanan yang semakin baik ke depannya. Melalui buku ini, kita sama-sama berefleksi tentang perjalanan BPK Penabur. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk terus berinovasi untuk pendidikan Indonesia, terutama untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan selamat. Salam Bapak Iwan Sahril. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adri dan juga Pak Iwan Syahril atas kata sambutannya. Nah, Bapak Ibu di awal tadi ketika Pak Adri memberikan sambutan, Pak Adri mengatakan bahwa seluruh hasil penjualan buku ini seutuhnya akan diserahkan kepada unit beasiswa BPK Penabur. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, apa sih unit beasiswa BPK Penabur itu? Apa saja sih yang menjadi kegiatannya? Lalu kemudian mungkin kita juga bertanya, apa saja sih yang sudah dihasilkannya gitu ya, sehingga BPK Penabur memberikan hasil penjualan seutuhnya kepada unit beasiswa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Budianto Gunawan selaku Ketua Unit Beasiswa. Kami persilahkan Pak Budi. Selamat pagi Bapak Ibu. Secuplik lagu Mars BPK Penabur yang berbunyi, dalam karya terus berpacu, membangun masa depan, pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan. Menggambarkan visi misi BPK Penabur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang juga merupakan perwujudan panggilan kesaksian dan pelayanan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Gereja Kristen Indonesia, Sinode Wilayah Jawa Barat, sesuai dengan kesadaran bahwa pendidikan itu mengarah kepada pembentukan manusia seutuhnya. Maka salah satu upaya berbagi ruang BPK Penabur adalah melalui berdirinya unit beasiswa BPK Penabur. Unit ini yang dibentuk sejak tahun 1997 bertujuan membantu siswa berbakat dan berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dengan menyediakan beasiswa bagi mereka yang khususnya ingin menjadi guru dalam lingkungan BPK Penabur. Sampai tahun 2020 ini, 197 guru telah bertugas dalam lingkungan BPK Penabur yang tersebar di 15 kotanya. Mereka berasal di antaranya dari Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Sanata Dharma, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, dan lainnya. Pembinaan kerohanian dan khususnya karakter Kristiani juga dilakukan secara berkesinambungan untuk membekali para calon guru menjadi insan pendidik yang mengedepankan nilai-nilai Kristiani di dalam usahanya menjadikan penerus-penerus bangsa yang handal. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan juga permintaan informasi atas unit beasiswa BPK Penabur, Bapak Ibu dapat menghubungi Sekretariat BPK Penabur atau Sekretariat Unit Beasiswa BPK Penabur, baik melalui saluran telepon, email, ataupun kanal-kanal sosial media kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Terima kasih, dan teruslah berani berubah. Tuhan memberkati. Ya,
Terima kasih Pak Budianto atas pemaparannya. Sekarang mungkin kita sudah lebih mengerti ya Bapak Ibu, dan kita sudah jelas nih apa sebenarnya unit beasiswa penabur. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut lagi seperti yang dikatakan Pak Budianto, Bapak Ibu bisa menghubungi kantor sekretariat UBS atau bisa langsung menghubungi Pak Budianto. Bapak Ibu, berubah itu membutuhkan sebuah komitmen, tuh ya. Dan ketika kita menjalani komitmen itu pasti ada banyak rintangan dan tantangan. Kadang jatuh, kadang kemudian tersandung dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu ingat, jangan pernah menyerah dan jangan pernah lelah untuk berusaha melakukan yang terbaik. Seperti lagu yang akan dibawakan oleh Bapak Felix Narka, karyawan BPK Penabur yang sangat bertalenta di bidang tarik suara. Inilah dia Bapak Felix Narka dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah untuk mau terus berubah. Ya, suara saya kurang bagus ya Bapak Ibu, lebih bagus Pak Felix Narka. Jadi Bapak Ibu jangan lelah untuk terus berubah, karena perubahan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah Bapak Ibu, segala sesuatu tidak akan berjalan tanpa Tuhan. Seperti yang dikatakan Pak Robi tadi. Kita tidak akan bisa pernah melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Demikian juga buku ini tanpa campur tangan Tuhan melalui orang-orang yang terlibat di dalamnya, maka buku ini tidak akan pernah ada. Kita akan bersama-sama melihat behind the scene dari buku ini.
Bapak Ibu, itu dia tadi siapa saja yang bekerja di balik buku yang luar biasa ini. Dan Bapak Ibu, kita patut mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan Tuhan sehingga buku ini boleh lahir dan buku ini akan menjadi berkat bagi sesama. Salah satu orang yang terlibat di dalam pembuatan buku ini adalah Ibu G. Maria Susana. Beliau adalah PIC Buku Berani Berubah. Dan saat ini beliau akan menyampaikan ucapan syukur atas lahirnya buku ini. Kami silahkan Bu Gemma. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah menyaksikan bersama launching daripada buku Berani Berubah ini. Saya dan Ibu Stella dipercaya untuk membidani kelahiran buku ini. Dan saat ini saya berharap buku ini Berani Berubah bisa menjadi inspirasi daripada Bapak Ibu sekalian dan juga bisa bermanfaat untuk unit beasiswa. Kami, saya bersama Ibu Stella mendampingi dari awal proses sampai saat ini, dan memang tidak mudah lah prosesnya karena buku ini dibuat dalam kondisi extraordinary. Jadi hal-hal yang biasanya dilakukan secara onsite ataupun tatap muka, tetapi pada akhirnya harus diselesaikan secara virtual ataupun online. Jadi banyak hal yang kita lewati, tetapi kami bersyukur bahwa dengan pertolongan Tuhan, buku ini bisa sampai pada saat peluncurannya. Nah, untuk mengungkapkan rasa syukur, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama, mengungkapkan rasa syukur kita, dan saya akan memimpin secara iman Kristiani. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan, kesehatan, dan perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Teristimewa segala penyertaan Tuhan di dalam terwujudnya buku Berani Berubah ini. Kami percaya bahwa ini semua bukanlah hasil kerja keras kami sendiri, tetapi ada andil Tuhan di dalamnya. Tuhan, kiranya momen ini memotivasi kami kembali untuk lebih bersemangat di dalam berkarya di bidang pendidikan, agar kami dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa kami. Dan kiranya kami bisa terus berjuang dengan segenap kemampuan kami untuk mendarmabaktikan karya kami sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar terus bisa melakukan bagian kami yang berguna untuk sesama kami. Kami berdoa untuk UBS, kiranya Tuhan yang bekerja melalui buku ini, sehingga dapat menolong calon-calon pendidik penabur di masa depan. Dan Tuhan juga yang mengirim orang-orang yang mempunyai kerinduan untuk membesarkan unit beasiswa ini. Baik melalui pembaca, beli buku ini, ataupun penyalur buku ini. Tuhan, kami juga sehati untuk berdoa bagi BPK Penabur, kiranya setiap perubahan yang dilakukan bukanlah untuk ambisi pribadi kami, tetapi semuanya adalah tetap di jalan Tuhan. Dan segala yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kuduskanlah doa kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi, membimbing setiap langkah perjuangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Gemma. Bapak Ibu mengutip tulisan yang ada di buku Berani Berubah, keberanian menjalani perubahan diri akan membuahkan hasil jika kita mengenali bahwa hidup dan kerja adalah sebuah perjalanan. Jadi jangan takut untuk berubah, karena perubahan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan siapa lagi yang akan memulai kalau bukan kita sendiri. Dan Bapak Ibu, buku ini merupakan salah satu buku yang bisa memberi inspirasi bagi kita yang mau melakukan perubahan. Dikemas dengan pengalaman pribadi tokoh-tokoh yang luar biasa, tadi sudah disebutkan oleh Pak Adri, yang mampu menciptakan perubahan di dalam dirinya dan juga orang lain di sekitarnya.
Bapak Ibu, jujur saya sudah 2 kali baca buku ini. Bukan karena saya MC ya Bapak Ibu, bukan. Tapi saya merasa penasaran gitu ya. Sekali kayaknya kok kurang puas, saya baca 2 kali. Dan ketika saya membaca untuk kedua kalinya pun saya mendapatkan sesuatu inspirasi yang baru. Untuk semangat berubah keluar dari zona aman. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kehabisan. Hanya 3.000 buku yang dicetak pada cetakan pertama ini. Dan hari ini Bapak Ibu sudah ada 464 pesanan buku. Nah Bapak Ibu jangan sampai kehabisan ya. Dan jika Bapak Ibu membeli atau memesan pada hari ini akan mendapatkan tanda tangan dari penulis yaitu Pak Robi Chandra. Kalau hari ini 3.000-nya habis, Pak Robi siap tanda tangan. Ya Pak Robi. Tenang saja Bapak Ibu, semua akan mendapatkan tanda tangan. Dan Bapak Ibu ketika membeli buku ini ada 2 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita mendapat inspirasi dan ilmu dari buku yang luar biasa ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Karena hasil penjualan buku ini seutuhnya Bapak Ibu, seutuhnya loh, diserahkan kepada unit beasiswa BPK Penabur untuk membantu mahasiswa atau orang-orang yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Jadi tunggu apa lagi? Segera scan barcode yang ada atau klik link tree yang tersedia. Dan Bapak Ibu di link tree itu sudah tersedia marketplace dan juga nomor yang bisa dihubungi. Bapak Ibu sekali lagi jangan sampai kehabisan. Ini buku yang benar-benar wow keren dan luar biasa. Rugi kalau nggak punya buku ini. Ya Bapak Ibu demikian acara launching buku Berani Berubah hari ini. Dan sebelum saya benar-benar mengakhiri acara ini, saya atas nama panitia tim launching buku Berani Berubah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Kami mohon maaf jika selama acara launching ini berlangsung ada sesuatu yang kurang berkenan. Bapak Ibu saya mau mengutip satu kata lagi dari Ketua Umum BPK Penabur Pak Adri Lazuardi. Banyak orang yang mau berubah, tetapi hanya sedikit yang berani berubah. Maukah kita menjadi bagian yang sedikit itu? Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu pada event-event buku Berani Berubah selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.